Ya, oke. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama tokoh sebelah saya yang berbaju hitam itu namanya Pak Asif Sodikin. Dia salah satu mantan wakil rakyat kita yang pada eranya itu banyak memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat Tegal Timur. Yang sebelah saya lagi seorang pendidik, namanya Pak Abdul Fatah. Fatah namanya Fatah. Kita akan berbincang-bincang apa sih yang sebenarnya itu mau disampaikan sama jenengan. Aku kepengen nih, coba gimana? Iya, kalau kepemimpinan itu kan memang banyak style ya, style gaya kepemimpinan. Ada itu. Ada yang diktator, ada yang apa namanya kooperatif, dan banyaklah teori-teori kepemimpinan itu. Tapi Yang kan menurut jenengan sih ideal gimana? yang yang ideal ya harus menampung aspirasi dari para anggota. Lebih konkretnya, Konkretnya sama-sama bisa memberikan manfaat baik bagi organisasi dan juga masyarakat secara luas, secara umum. itu kan tagline Oji. Ya, Setiap orang sing pan maju atau berkeinginan menjadi pemimpin mesti kan tagline-nya adalah kayak gitu, bisa mewakili aspirasi anggota, bisa mewakili aspirasi masyarakat. Tadi saya masih tertarik ini, masih blunder sebetulnya kacamatanya apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dari proses besar pemilu. Kita breakdown lagi dari proses besar pencalonan. nah, makanya kan saya split dulu. Pemimpin itu ada pemimpin organisasi, ada pemimpin rumah tangga, ada pemimpin macam-macam lah. Tapi kita mengerucut ke pencalegan. Kayaknya sekarang ini yang perlu dipikirkan atau yang akan dilakukan ketika caleg menjadi aleg, ya kan? Calon legislatif menjadi anggota legislatif itu satu itu harus dia punya kemampuan ya, kemampuan manajerial, baik kemampuan manajerial pada dirinya sendiri maupun di lembaganya. Yang kedua adalah dia berani menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu artinya ada hak inisiatif seorang anggota legislatif, apapun lah ya. Dia menciptakan, bukan hanya meneruskan program-program atau menampung atau melaksanakan program-program dari pemerintah. Dari program ini, dari sektor ini, dari proyek ini, terus digedok menjadi APBD, terus dilaksanakan. Tidak. Artinya dia harus punya inisiatif, tentunya inisiatif itu bermanfaat bagi orang banyak. Misalkan penanganan sampah nih, mau sistem conveyor atau apapun juga ya kan, agar sampah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Seorang anggota legislatif itu harus berani untuk menciptakan sesuatu. Dia berkoordinasi dengan konstituennya, dia berkoordinasi dengan teman-teman satu fraksinya, dia berkoordinasi dengan partainya, dari mulai ide gagasan sampai dengan anggarannya, sampai dengan pencapaiannya, sampai dengan kesimpulan dan saran dan solusi, ya kan, apabila ada kendala negatif positif. Jadi konkretnya itu bukan hanya istilahnya dalam tanda petik mengekor program pemerintah, tetapi harus menciptakan. Nah, menciptakan itu kalau memang itu bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dan dirasakan entah kurun waktu sekian tahun ke depan, ini yang dinamakan bahwa benar-benar anggota legislatif menginspirasi masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat. Oke, cuma kan kadang-kadang hal itu menjadi apa ya, patah ya ketika berbicara di tingkat grassroots, Pak Guru. Grassroots kayak ngerti nih, ketika ada orang nyalek itu menjadi sesuatu pergerakan yang menjadi hajat, ke kiri, ke kanan, pengumpulan massa. Sebenarnya yang kita hendak gali itu apa sih
prinsip dasar yang dipengini oleh mereka di luar tagline kayak gitu loh. Menurut Pak Guru gimana? Basis masa, yang pemilih A, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh mereka? Kalau saya sih nyambung Mas Asif aja lah, bahwa yang kita obrolkan sekarang itu kan dalam konteks kepemimpinan gitu. Saya lebih pada 4H Mas Bambang. Ada head, ada hand, ada heart, ada habit. Bagaimana seorang pemimpin itu head, kepalanya. Dia bekerja dengan menggunakan kepalanya, seperti instingnya, kemampuan untuk mengolah segala persoalan itu harus segera dipikirkan dan memberikan sebuah solusi. Tapi kadang kita masih terjebak pada permasalahan, bukan fokus pada solusi. Ini harus kita pikirkan. Kemudian hand itu kan tangan lah. Dari wong Jawa ngerti tangane kue sregep, apa-apa kue dilakoni. Maka pemimpin pun seharusnya ketika melihat hal-hal yang perlu kita perbaiki, perbaikanlah dengan tangan. Artinya menyerap aspirasi, menyerap beberapa masukan dari masyarakat, kita dengarkan. Kemudian heart, hati, Mas. Maka pemimpin itu setidaknya punya welas asih, rasa memiliki kepada orang lain, memiliki untuk senantiasa bermitra. Ayo Mas, pengen apa? Maka penyelesaian pun dengan hati juga. Dan yang terakhir ini habit, kebiasaan ini kadang masih melekat lah. Bagaimana kemudian pemimpin itu ngomong kebiasaan, merubah kebiasaan yang ada dari yang tidak baik menjadi baik, itu juga sebuah persoalan juga. Maka 4 ini juga perlu sih menurut saya. Tapi itu kan menjadi persoalan yang berulang-ulang. Betul sekali. Setiap pemilu. Betul. Kayak misalnya Mas Asif itu kan pernah tuh duduk di lembaga legislatif. Berarti 2014 atau 9 ya? 2009. Nah, ada enggak sih Mas Asif pergerakan fungsi pergerakan 99 2004 ya. Ada nggak sih perubahan dari yang dulu 19 sampai saat ini itu yang kemudian pemilu itu merubah pola pikir, merubah tingkat optimisme dari masyarakat. Apa jenengan punya pemikiran ini akan terus kayak gendean selama sistem politik dirubah? ya. Untuk jenengan ada nggak pengalaman kayaknya sejen kayak lagi 99 kali yang sekarang? Apa namanya, idealisme itu ada dulu, walaupun persentasenya masing-masing punya takaran lah ya. Dan yang sekarang kan berbeda. Setelah era 99-2004 terakhir euforia politik, terus masuk ke sistem terbuka. Ini yang menjadi persoalan adalah tidak ada kekuatan militansi dari kader partai. Tidak ada sama sekali. Bahwa sekarang saya masuk, ini ada pencalekan nih. Pencalekan ditutup 1 bulan yang akan datang. Saya punya duit. Tidak ada jenjang kepemimpinan, tidak ada jenjang kepengurusan. Mereka itu akan meniti karir di politik dari ketua ranting, ketua kelurahan, ketua kecamatan, sampai dengan ketua DPD atau pengurusnya lah. Saya punya uang, terus saya populer, terus saya masuk ke salah satu partai politik, saya bisa menjadi calon anggota legislatif. Platform partainya juga nggak mengerti. Jangan-jangan ada ART-nya juga nggak tahu. Nah, itu ada dalam benak mereka mungkin nyong milih uang kayak gue tembakan. Iya. Nah, kira-kira bisa orang Pak kalau kemudian keinginan itu direalisasikan. Saat itu saya memberanikan, karena saya organisasi di Muhammadiyah, saya memberanikan diri dengan uang saya sendiri pribadi. Saya rangkul teman-teman di PAN waktu itu tahun berapa ya, Ru? 2000 berapa?
waktu itu Arisman dan lain Ya, sebagainya. 99 bulan ya. Enggak, belum. Kemarin kok berarti perhelatan kemarin. Kemarin. 2019. 2019 Ya. ya, Oh. 2014 2019. Itu saya bikinkan mereka banner bahwa ada fotonya calegnya, kita support dengan menolak money politik. Betul. Tetapi alih-alih money politik itu bukan sekadar diksi money politik. Oh itu kos politik, oh itu ongkos politik, oh itu sodakoh politik. Nah, yang sebenarnya intinya sama. Kenapa saya katakan tidak ada militansi, tidak ada idealisme? Ya karena itu, mereka menggunakan kekuatan finansial bahwa suara itu bisa dibeli. Nah, efeknya transaksional itu mereka tidak punya ikatan emosional baik dengan partai politik maupun dengan masyarakat. Karena ibarat orang beli sebuah barang, mau tak rusak, mau tak apa, dan lain sebagainya, kamu sudah saya beli kok. Padahal esensinya bukan seperti itu. Kasarannya orang ngomong gitu loh. Sampean dulu ngemis-ngemis saya, minta didukung, minta dicoblos, minta di ini, dan lain sebagainya. Yang tadinya dulu masyarakatnya masyarakat biasa-biasa saja, mendadak apikan. Gaya apikan. Gaya apikan. Oh, gaya apikan panjang mas sampean. Kayak wow. Ya. Sing monen ora sis kamling dadak sis kamling. Sing monen ora metu bengi dadak metu bengi. Sing monen nang omah orang undange wong dadak pada kumpul. Positif. Kan seperti itu. Iya. Biasa-biasa saja lah menurut saya. Motivasinya apa lu jadi anggota dewan coba? Kalau hanya sekedar ingin dibukakan pintunya, ingin dilayani oleh para pejabat di bawahnya dan lain-lain. Aslinya gaji, Ya. aslinya berdasarkan fakta yang di lapangan, pengalaman dengan pengalaman yang juga Iya. jurnalis, mumpung ada orang yang tidak bergerak tapi bergeraknya di dunia pendidikan. Iya. Fakta pemilihan orang yang duduk itu berefek langsung orang sih mas menurut saya benar. Ada internasional, ada presiden, ada gubernur, ada wali kota. Anak enggak sih fakta langsung misalnya dengan kepemilian 2019 sampai 2004. Oh iya, tangga Nenyong menjadi ini, sedulur Nenyong kemudian menjadi berbeda ketika pemilu sebelumnya. Faktanya anak orang Ya. kita ulik itu. Kita ngomong di lapangan memang tidak begitu kentara, artinya tidak begitu terlihat. Tetapi rasa-rasanya kan fenomena itu kan berjalan begitu saja tanpa ngefek, dan itu ngapunten dari yang biasa-biasa saja harapannya menjadi lebih baik, harapannya lebih lebih spesial gitu. Ternyata juga belum menampakkan efek yang begitu. Artinya bisa orang sih sebenarnya. Misalnya jagung berdasarkan yang kasih pernah jagung, kemudian punya ambisi untuk merubah paradigma itu, mereka tidak berani melakukan kayak gitu. Ketakutan saja, Pak. Terhadap organisasi yang diikuti. partainya, Mau partai kek, mau organisasi apapun juga. di PAW. Positif tetap. Artinya Ya. belum Ya, mampu ya. untuk kemudian anti mainstream gitu kan? Iya. Ya nanti Tapi kan aslinya bisa kan ya? Bisa ya. Tatanan bisa pula ya? aslinya bisa. Coba sih sikap-sikap anggota legislatif yang ada walk out ya. Itu bisa. Dia menentang. Kalau tidak menguntungkan, ya sudah. Ada kalkulasi Ada tersendiri. kalkulasi tersendiri seperti itu. Iya, soalnya sih tak deleng kan faktanya tetap aja persoalan krusial kan. Umah sing gue didandani ngenteni RT. Ya pada kayak gue. Yang jelas sekarang ketika tadinya biasa-biasa saja, terus dia menjadi pejabat, menjadi anggota legislatif, minimal dia sekarang yang tadinya tidak pernah bersafari sekarang pakai baju safari. Kojar sena istilahnya kayak gue. Ya, jadi nganggo seragam. Ayo. Kan seperti itu. Pasti ada perubahan yang sangat signifikan. Ketika seseorang yang tadinya pakai baju koko, pakai batik, pakai kaos oblong, pakai ini di masyarakat biasa-biasa,
terus jadi anggota legislatif, pasti ada perusahaan. Anggaran intelektual anda ini sih. Intelektual anda sebagai orang yang di organisasi, sebagai orang yang pernah duduk di meja itu, meja dewan itu. Kan udah selesai, kemudian sekarang banyak bergaul dengan masyarakat. Jadi kan sudah pernah masuk grassroots basis masyarakat, langsung kepada masyarakat marginal ya. Kok sebenarnya ente punya keinginan apa terhadap sistem sing saiki anak? Putaran duit pada saat pemilu, entah loh Pak. Iya. Sing mau nen orang duit-duit, gadak duit-duit. Ya kan? Jebule sugih ya. Sing mau nen sedina wong orang nampani duit, kuwi sekabruk-brukan. Ya. Sing Tegal Timur kuwi pirang anggota dewan wis. Kene men. Akhirnya terjadi mindset dalam pikiran dia. Ya wis setahun sepisan iki. Tapi kan akibatnya kan efeknya pirang-pirang tahun. 5 tahun. Begitu ke berjalan, saya ki temune angel. Ditelepon dipateni. Ya, monen centangnya biru loro, saya ki centangnya siji tok. Dibaca tapi orang dibalas. Kok efeknya kayak kuwi. Terus solusinya apa sih? Solusi tentang apa? Solusi tentang tadi itu ketika ada orang yang kemudian terpilih terus mateni handphone diparani orang gelem nemoni ya. Iya. Kemudian jenengan Akhlak. cuy. Akhlak. Akhlak. Wong sing paling sugih kuwi ngger akhlak apik. Iya. Kuncinya itu. Nggak akan berubah ya. Tidak akan berubah. Ketika person itu tidak memiliki akhlak itu ya. Iya, angger wong duwe akhlak. Yang melarat ya tetap ngajeni wong, ya diajeni wong, sugih ya tetap ngajeni wong, tetep akhlak itu. Soalnya aku durung pro anak perubahan itu lapangan di nemen. Usah. Iya. Pemilu. Sing wis saparinan. Ya, itu sumpah lah kayak kan coba. Efeknya apa coba? Perubahan signifikan memang nggak ada. Iya, nggak Tapi ada, tadi Mas. Tadi Mas Haji kan bilang apa, si penting 5 tahun sepisan dan sebagainya. Ya perlulah yang namanya pendidikan politik sedini mungkin. Artinya biar masyarakat itu juga tidak hanya sekedar terima amplopnya, tapi pendidikan ketika mempelajari itu politik praktis bagaimana, resiko yang dia ambil juga paham. Artinya aja nganti kur 200.000 ketok hanya untuk mengenyangkan perut pada saat itu. Sementara 4 tahun yang akan datang, dia belum paham apa yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya di tingkatan bawah itu. Dan HP dipateni, ditemoni orang gelem jumbul, ya memang iya ya. Iya. Lo fungsinya kena ngobrol kan kenyataan seperti itu. Boleh diambil. Akhirnya interaksi antara konstituen dengan alegnya itu udah putus. Legemian misalkan suruh ngerti anggota dewan pik, ya ngobrol pik, posisi begitu saya katakan di posisi, balas pe untung. Tapi Jadi tidak ada idealisme, militansi. Orang wong edan duit-duit bisa mungkin ditampani. Oke. Ya. Artinya telah mengalami pergeseran nilai dan platform partai itu sendiri. Oh iya, tugasnya dengan atau apa ya, kita diskusikan terus pengen ya. Oh tidak. Keinginan kita kan tidak, tetapi Harus berubah dong. Undang-undang yang terkait dengan pemerintahan tingkat 2. ya, Iya. Peraturan pemerintah. Iya. kayak otonomi daerah. Ya. Faktanya seperti ini. Terus kemudian faktor yang lain adalah kira-kira apa sih ya sing memberi kesadaran kepada pemilih. Oke lah, kos harus wong tarung kan ada kos. Pada saat pemilu tertutup pun kan mesti ada anak kos. Wis ngono bae. Iya. Kayak ke bae wis. Jadi potong. Maksudnya aku. Kayak ben kaya nang liya-liyane. Arep kaya ku. Maksudnya ono. dipotong terlalu dulu ya, terlalu dulu. Nah, maksudnya nyong, ketika kemudian akhirnya nyong Lalen. Iki Pos ya. Kos. kan ada kos. Ya. Oke. Bagaimana memberi penyadaran kepada pemilih, misalnya kayak gini, ente maju partai A 1.000, Ya.
Iya. Katakanlah itu adalah kos kan, Iya. 99 pun ketika tertutup kan anak kos, tapi bukan untuk nembak kok. Betul. Gue rapat, gue numpul nang, gue tuku jajan, Iya. itu kan kos kok. Iya. Nah, sekarang kayak gue lah, pimen ke caranya memberi kesadaran kepada pemilih bahwa pada besok satu partai A, satu B, satu C, misalnya Iya. kayak gue. Kemudian memilih jebule wong sing nganggur. Iya. Iya. Ya kan fakta, Pak. Iya, iya, iya. Wong sing orang ngerti dunia pemerintahan. Kan Ya. ana wong sing ketika rapat jam iki wis anak. Ya, saya setuju. Cukup lah, saya setuju. Pada Tapi John sosialisasinya sebagai intelektual. makanya kan dirunut dulu ketika saya kan bilang tidak ada militansi, tidak ada idealisme. Idealisme itu kan sikap, Pak. Ketika kita bersikap berarti kita berpikir. Nah, ketika sekonyong-konyong anak bocah metune sing ndi werurunya ndek. Iya gue, persoalannya gue sosialisasi mana pemilih. Dirubah. Sistemnya sistem tertutup. Orang bisa, kita kan berbicara ketika wis potongan MK. Oh, sudah. Oke. Iya, Bro. Karena sekarang Aja sudah ya. Aja berbicara mundur, oh. Saya Ya, ngono. coba Tak ada ilustrasikan. intelektual, pernah jagung, aktif di organisasi. Betul. Pimin loh, cara ada nggak sih sebuah formula atau sebuah teknik bahwa ini sudah menjadi persoalan secara umum, memberi pengertian maning masyarakat itu, bro. Makanya keberanian. Kita memberikan pemahaman sekuat apapun kepada masyarakat. Ketika masyarakat, ngomong apa, sing penting fulus, Pak. Kayak gue ya. Lah kue. Ini dulu, Ya, mau iya, di. iya, betul ya, betul. Nah, orang. Ya. Siji kayak gue. Ana maning. Sampean orang susah ngomong maring nyong. Nyong ngerti sampean awit cilik nganti gen. Tak coblos tetep ente. Karena ente wonge apik. Partainya apa perkara. Wes. Ana sing mikir sing penting fulus, ana sing apik. Ana sing pinter ya. Pemahaman tentang masyarakat, tentang ini, liku. Ketika dia jadi, terus klalen. Kon sing gotong siapa? Partene. Bagaimana? Artinya dari pengalaman dengan gue, nggak salah ya ketika, atau bukan nggak salah lah, artinya kekuatan basis massa itu tetap diperlukan pasca pemilihan. Ya. Oh iya dong. Cuma kan terjadi saya kira orang. Yang terjadi Begitu jadi lawangnya dikunci. Iya benar. Ganti nomor handphone, Bro. Ya seperti itu. Jangan dong. Lah gue. Normalnya itu jangan. Memberi kesadaran kepada masyarakat kayak gitu. Kok itu berulang-ulang kayak gitu. Ya karena Zat kunci jadi zat. Kok begitu tarung, ya obsesi masyarakatnya mau nggak mani. sebenarnya Tapi masyarakatnya, ketika kuncinya ditutup, jengkel, itu loh. sebenarnya bukan kita merubah masyarakatnya, Pak. Loh, kan intelektual itu kan. Pak, sekarang, umumnya. nah ya, sekarang bukan merubah masyarakat, tetapi kitanya yang jadi mau calon anggota legislatifnya. Oh, iya. Cuma kan ada calon legislatif, anggap nih kalimatnya sampean anggapan teka, anggapan musim pemilihan ya hanu apik, ya hanu bergerak. Lah justru Kalau yang masyarakatnya dirubah, orang tinggi pengertian, pingin kejeblos Batman, mami kocun. yang jelas tampil apa anane Bawis. Ini contohnya Mas Bambang kayak gitu ya. Rupa ya, sebut ya. Tampil apa anane nyong mau dan kayak gitu. Nah, sing orang apik kan sing nyogok kue. Terus orang bayi nyong ngomong apa anan lah katakanlah. Artinya kita tolong ya. Min amplop, apapun partainya, mau partai Islam, mau partai nasionalis, religius, demokratis, apa dan lain, apapun bentuknya lah. Ya. Nah, peran ulama, peran kiai, peran tokoh masyarakat, tokoh agama ya harus itu, memberikan pemahaman itu. Serba tanggung, bolanya bola tanggung. Padahal jelas saya. Iya. Rosi wal murtasi finnar. Iya, Rasul wal murtasi binar ya benar. Tapi kan Manggu. orang kanggo. Ya. Yang Sing akhirnya nggak jadi ayat gue nggak kelakar tok, Pak. Iya. Ataupun hadis itu untuk gue guyonan tok. Betul. Gue sing kadang miris dan tidak ada yang penolakan atau yang protes terhadap hal-hal semacam itu. Tidak ada misalkan MUI misalkan lembaga-lembaga
yang menaungi keagamaan MUI atau ormas Islam atau apa punya fakta integritas apabila itu loh, ini kan harus sehingga benar-benar iya harus benar-benar memilih pemimpin angger anasi model kayak gue minta dipilih etika lah kata kalau orang Islam, jangan memilih pemimpin yang minta dipilih, iya ya, Ya, benar. dan saya kira amplop pilihnya ya Iya. si Krimen. Oh dia tak pilih, tapi dia tidak punya basic kapasitas intelektual, ya kan, moralitas, ya kan, apa namanya, kredibilitas, enggak punya. Hanya bekal karena fulusnya akeh, dor, jadi celingkrik. Dan mengharap orang itu menjadi baik nggak mungkin itu. Orang bisa. Tapi Khairun nas anfa'uhum linnas itu aja. Oke, itu demikian tadi sebuah diskusi yang menarik tentang proses pemilu. Keputusan ada di tangan masing-masing ada sekalian. Demikian podcast jalanan yang dipandu oleh saya Bambang Wicyono.